Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis ke 453. Ya, udah ketemu. Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayanu la yamutu. Al-birru perbuatan baik itu la yabda tak akan terhapuskan. Perbuatan baik sekecil apapun gak akan terhapus. Apalagi orang lagi sakitnya udah ngek-ngekan, kita jenguk, itu nggak akan hapus tuh. Dalam ingatan jadi ingat terus tuh, beneran dah. Makanya kalau pengen diingat sama orang, kita lagi sakit ngek-ngekan, kita datang, pasti diingat terus. Beneran. Apalagi kita sakit udah mau mati, perasaan kita gitu. Datang dia, ya Allah, ingat banget kita. Atau kita lagi susah banget, kita datang sebagai penolong. Itu ngapa sih romannya hidup ruwet? Kenapa? Perlu duit. Sama gua mah orang kaya, lu jangan malu-malu gitu. Kita datang nolong, walaupun dia butuh 100.000, lagi ruwet banget. Kan orang kalau lagi ruwet gitu udah kayaknya otak udah kagak bisa jalan dan kagak bisa mikir, udah kekunci dah. Aduh gimana? Butuh banget gitu. Datang kita semenolong. Kalau duit 100.000 nih pakai, nggak usah diingat-ingat, nggak usah diganti, pakai aja. Dia seumur umur ingat tuh sama kita. Perbuatan baik itu akan diingat sama orang seumur umur. Apalagi perbuatan baik itu ya kita lakukan dalam momen-momen waktu-waktu yang memang orang itu sangat butuh kebaikan dari orang lain. Allah juga sama, perbuatan baik di Allah itu nggak akan terhapus. Yang penting perbuatan baik itu jangan kita bangkit-bangkit. Udah, kalau berbuat baik mah ya udah, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah diingat-ingat. Allah tuh ingat akan perbuatan baik kita. Dan kalau kita berbuat baik kepada orang itu pun akan ingat sama kita. Kalau orangnya benar, zaman sekarang emang ada orang nggak pada benar, banyak. Dibantu sama orang, agak ada rasa terima kasihnya dan nggak pernah ingat dia pernah dibantu. Banyak tuh orang sekarang tuh orang dablok. Memang saya minta orang dablok kan begitu. Nggak punya tata krama, adab gitu ya. Kalau kita mau dibilang bersyukur kepada Allah, ya kita mesti pandai-pandai berterima kasih kepada orang. Kalau kita berterima kasih kepada orang berarti kita bersyukur kepada Allah. Jangan berat banget mulut mengucapkan terima kasih kepada orang. Hadis kan begitu, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka berarti dia tidak barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kayaknya udah lewat tuh hadisnya di kitab ini, kayaknya udah. Dia di hadis berapa waktu itu lama ya. Malam yaskurin nas, lam yaskurin nas. Jadi gitu tuh, berbuat baik. Ya ini ngasih kopi ke saya, Haji Hasanuddin, perbuatan baik ini. Ingat saya, yang setiap saya sini ngasih kopi, saya ingat orangnya. Sampai mati juga saya ingat. Dulu lagi saya masih kecil, saya sekolah tuh kan masih susah gitu. Baju sekolah juga susah banget. Mas Uyut masih muda. Ada nggak Mas Uyut? Saya ingat Mas Uyut sampai sekarang. Karena lagi ulang tahun ajaran baru, saya
ulang tahun lagi sunatan tahun ajaran baru, saya kelas 3 madrasah apa itu, emang lagi butuh pakaian, Mas Uyut datang ngasih pakaian pramuka. Tapi sekarang saya ingat Mas Uyut, dulu saya masih kecil karena itu membekas perbuatan baiknya. Nggak tahu Mas Uyut masih ingat nggak ngasih saya baju pramuka Mas Uyut? Mungkin yang ngasih mah lupa, tapi saya yang dikasih ingat banget Mas Uyut, karena Mas Uyut dulu tinggalnya itu di rumah Mapesang yang depan rumah saya, ya Bang Yat ya. Kalau Bang Ayat saya ingat dulu ngasih buku bahasa Inggris. Bang Ayat masih muda kan, dia suka bahasa Inggris gitu tuh, ya kan? Saya dikasih Windows gitu, saya masih kecil, ingat saya bacain tuh, begitu tuh bukunya, saya ingat. Padahal itu masih kecil, tapi saya masih ingat. Orang berbuat baik sama saya, Mas Uyut ngasih baju pramuka setelan, celana sama bajunya. Dulu kan pakai celana pendek kalau zaman dulu mah ya. Sekolah pakai, madrasah juga pakai celana pendek, dengkul pada petan. Makanya kelas 6 juga bocah pada nanggung, pada gaya, dengkulnya pada loncong gitu. Sekarang kan bocah pada pakai celana panjang, pada gaya-gaya banget, makanya dengkulnya nggak pada petan. Udah balikin lagi biar dengkul pada petan tuh, biar bocah SD biar nggak pada belagu, dia pada malu ya. Terus kalau udah SMP itu baru. Dulu kan SD madrasah dengkul pada petan. Jadi nggak pada macam-macam, kita malu, kita masih anak sekolahan. Karena kelas 6 ngerokok. Iya, kelas 6 ngerokok. SMP ngerokok, nggak pada malu, dengkulnya nggak pada kelihatan. Dulu SMP juga dengkul masih kelihatan kan? Pada pakai celana pendek, saya ingat banget. Iya. Gitu. Anak kecil lo biarin, belum kena hukum. Ya, jadi perbuatan baik apapun ingat sama kita. Jadi kita selalu berusaha berbuat baik. Kalau Bang Wari, saya lagi jadi pesantren, suka ngasih duit Bang Wari. Sama almarhum Asma gitu, kayak Yunus gitu. Saya lagi mondok itu mah. Saya lagi mondok. Bang Ahmad suka ngasih jajan sama kalau lagi jenguk Ustadz sana. Ingat Bang Ahmad saya, sesuatu yang perbuatan baik pasti diingat sama orang. Karena kita berbuat baik dan gak perlu nyuruh orang ingat-ingat ya perbuatan baik gue, ya enggak. Kalau orang bener mah pasti akan ingat ya. Pasti akan ingat. Wazambu sedangkan perbuatan dosa, wazambu sedangkan perbuatan dosa layunsa tidak akan terlupakan, layunsa tidak akan terlupakan. Kita pernah berbuat dosa pasti ingat terus. Sampai kapanpun juga, walaupun kita lagi masanya gelap begitu kan ya, lagi masanya sesak gitu, banyak berbuat dosa. Sekarang kita udah jalannya udah bener, udah jadi orang baik, soleh, ya tetap ingat perbuatan dosa kita dulu. Pasti ingat. Ingat itu ya. Ingat. Ini dulu kecil gua mangga orang gua jamret gitu. Ingat itu pasti. Perbuatan dosa sekecil apapun ya, kita ingat. Baru bayangkan layak itu kita balik kayak cewek. Iya. Oh, ingat kita berbuat dosa teringat. Masih ingat. Dan Allah juga ya ingat, emang dicatat. Perbuatan baik dicatat, perbuatan buruk juga dicatat. Artinya perbuatan baik dan buruk itu nggak akan sia-sia. Yang baik akan mendatangkan kebaikan buat kita, yang buruk ya akan mendatangkan keburukan buat kita. Makanya ya hindarin berbuat buruk karena hasilnya buruk.
banyakin baik karena hasilnya baik buat kita. Gitu ya. Buat dayanu, sedangkan Allah yang maha pembalas. Buat dayanu, sedangkan Allah yang maha pembalas. Layamutu, tak akan mati. Ingat ada balasannya, baik dan buruk ya, yang kita lakukan. Dan yang membalas itu udah mati. I'mal, beramalah. I'mal, beramalah masih tak semaumu. Masih tak semaumu kama tadinu, sebagaimana kamu berbuat. Kama tadinu, sebagaimana kamu berbuat. Tudanu, kamu dibalas. Kata Nabi, kalau udah tahu begitu ya silakan berbuat semau-maumu. Kan kamu udah tahu perbuatan itu pasti ada balasannya. Nabi juga kasih kebebasan kepada kita, kalau udah tahu baik balasannya baik, buruk balasannya buruk, gitu ya silakan. Kamu udah dewasa, ya. Kamu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, gitu. Ya udah silakan. Di Islam itu sebenarnya demokrasi. Artinya kita punya tanggung jawab dengan perbuatan kita masing-masing. Berani berbuat, ya harus berani bertanggung jawab. Jangan berani berbuat, nggak mau tanggung jawab. Daglok itu. Kalau kita berbuat buruk, ya kamu konsekuensinya mendapatkan keburukan. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan buruk kamu. Kalau kamu berbuat baik, konsekuensinya adalah mendapatkan kebaikan. Jadi ini ajaran nasihat yang sangat berharga buat kehidupan kita. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. 454. Al-bala'u, bencana itu muwakkalun, diakibatkan disebabkan bil mantiki, oleh ucapan. Ucapan itu bisa jadi bencana buat kita. Karena berapa banyak ucapan itu yang mendatangkan keburukan. Dan kebanyakan bencana emang akibat dari ucapan kita. Maka jaga ucapan, jaga mulut, karena mulut lebih tajam daripada silet. Falau maka seandainya anna rojulan bahwa seseorang mencela rojulan, orang lain. Ini kan kalau mencela pakai mulut ya. Birodoi kalbatin, dengan celaan dia disusui oleh anjing betina. Birodoi kalbatin, dengan celaan dia disusui oleh anjing betina. Anjing lu, monyet lu, gitu kan nyala orang tuh ya. Dasar anak anjing, dasar setan, iblis, itu kan nyela orang ya. Dasar perek, gitu, kan nyela orang kan. Apa perek, bahasanya apa perek? Kalau jablay, apalagi kasar apa tuh? Perek, jablay, BTS, apa? Yang bahasa Betawi kasar banget. Cabut. Hah? Cabut. Ada lagi yang kasar banget di atasnya.
Apa saya lupa tuh. Jadi dengan mulut kita tuh kita nyela orang gitu. Nah ini dicontohin nyela ke anjing gitu. Larodoahu, maka pasti orang yang mencela itu ya dia yang disusui oleh anjing. Anjing monyet tuh, yang anjing monyet bukan dia, kita. Kayak yang ngatain itu kita anjingnya, kita monyetnya, karena sumbernya dari kita. Lebih manusia dibilang monyet, ya kan, dia manusia dibilang anjing. Yang anjing bukan dia, kita marah-marah sendiri. Ya kita yang anjing, yang monyet, begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tenang, Bang Ahmad, kalau kita dikatain sama orang, babi lu, babi mah dia, kita tawain aja. Babi lagi ngomong gitu. Diam aja kita, jangan kita balas. Ya kalau kita balas, lu yang babi, ya dia babi, ya kita babi gitu. Jadi emang mencela orang itu sesuatu yang sangat tercela, itu baliknya ke diri kita sendiri begitu. Maka jangan cela-cela orang dengan mulut kita. Nah, bencana itu. Bencananya apa? Akhirnya mulut kita bukan memproduksi kebaikan, tapi mulut kita selalu memproduksi keburukan. Mulut kita tidak menghasilkan pahala dari Allah, tapi mulut kita menghasilkan dosa. Sayang mulut yang kecil ini ya, yang harusnya bisa selalu memproduksi pahala kebaikan, tapi malah kita gunakan untuk keburukan dan mendatangkan dosa. Alhamdulillah Zalik, jangan dicontoh orang-orang yang begitu, karena banyak orang terkenal juga banyak banget suka caci-caci gitu ya. Rawahul Khatib, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Khatib an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud. 455 al-biladu biladullah. Al-biladu semua negara biladullah ya negara Allah. Wal ibadu dan semua hamba. Wal ibadu dan semua hamba ibadullah ya hamba Allah yang mempunyai Allah semuanya. Fahai suma maka dimanapun asauta kamu mendapatkan penghidupan, dimanapun kita dapat rezeki ya, dapat menghasilkan buat kehidupan kita, fa'akim maka bermukimlah kamu di situ. Fa'akim maka bermukimlah kamu di situ. Kita pendatang ke Pondok Cabe, di Pondok Cabe hidup kita berkah gitu ya. Hidup kita berkah, punya penghasilan besar, punya kendaraan, udah tinggal di Pondok Cabe. Terusin jadi orang Pondok Cabe gitu. Kalau di hadis menurutnya begitu, Nabi Muhammad SAW. Udah berarti hidup kamu di Pondok Cabe itu berkah. Kamu jadi orang Pondok Cabe di situ, ya. Karena kamu diberkahi oleh Allah, tinggal di Pondok Cabe Ilmu. Udah jangan ragu-ragu, buat kakak orang Pondok Cabe, buat KTP orang Pondok Cabe, jangan mempertahankan tinggal mah di sini, kakak mah tetap DKI, KTP tetap DKI, giliran mati pengen dikubur di sini, susah dah dulu. RTU yang KTP-nya bukan orang sini, minta dikubur di sini, gua kudu ngelobi sama pengurus makam. Boleh bayar 15 juta ada pengurus makam, ya boleh orang bukan orang sini gitu ya, dikejemin gitu sama pengurus makam, boleh teh. 15 juta ini kan di sini begitu. Ya boleh aja dia mau di sini. Tapi kalau di sini kan ada RT semangat ya. RT RW semangat ngurusin. Gitu ya, mau orang sini, kakaknya sini, kakaknya di sini. Kan begitu tuh. Ya kita dimanapun begitu ya. Kalau kita di Jogja berkah ya udah tinggal di Jogja. Kita tinggal di Jogja jadi orang Jogja juga mengapa di sono.
kita berarti diberkahinnya di sono gitu. Nah, yang merantau kemana-mana ke Sumatera, berkah kita di Sumatera, ya udah tinggal di Sumatera. Buat kakak KTP Sumatera. Adapun buat pulang kampung mau bisa kan dia? Bisa. Mau orang cabe ya ingat pulang kampung ke orang cabe gitu nanti seperti itu. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu dapat rezeki dan rezeki itu bisa mencukupi kehidupan kamu, kamu bahagia di tempat itu, ya udah kamu tinggal di situ. Jadi orang situ. Walaupun kamu jadi orang situ, tapi tetap ingat tempat apa lahir kamu, ingat kampung kamu gitu. Di tempat bermukim jadi orang baik, sama kampung sendiri juga apalagi jadi orang baik. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad an Zubair dari Zubair. Terakhir 456. Al-bayinatu alal mudda'i. Al-bayinatu pembuktian itu, ini masalah hukum ya. Al-bayinatu pembuktian itu alal mudda'i bagi orang yang menuduh. Ada orang nuduh kita, Ustaz Yunus ijazah S2-nya palsu, gitu. Saya tuduh ijazah palsu itu kan lagi membumi itu ya. Saya dituduh ijazah palsu. Oke, silakan buktikan ijazah saya palsu. Jangan ada orang ngomong, gampang itu buktiin aja, kita udah aja kita ada ke masyarakat nih ijazah aku, ya kagak begitu hukumnya. Kita dituduh. Karena itu mah menyangkut kehormatan kita. Dituduh ijazah palsu, ya lu buktiin ijazah gua palsu. Karena yang punya ijazah gua bukan lu nuduh. Nuduh itu dosa gede, nggak boleh kita nuduh-nuduh orang tanpa bukti. Ya kalau kita berani menuduh, ya kita buktikan bahwa tuduhan kita itu benar. Dan yang dituduh nggak boleh, nggak ada kewajiban untuk membuktikan ijazahnya palsu. Ya lu buktiin ijazah gua palsu, begitu. Di Islam begitu, udah benar. Makanya kalau kita tuduh ya buktiin. Gua dituduh berbuat serong ya lu buktiin, gitu. Bukan gua yang sumpah-sumpah ini ijazah saya asli, nggak perlu. Karena itu menyangkut apa? Kehormatan harga diri kita. Dia nuduh silakan buktiin di pengadilan. Kita bawa tuh ke pengadilan dia. Udah di pengadilan buktiin mana ijazah saya palsu. Nah nanti di pengadilan baru kita bawa tuh ijazah kita. Ini ijazah saya. Bukti-buktinya semuanya gitu. Bawa tuh semuanya bukti-bukti kita. Jadi kalau ada orang nuduh kita, ya kita nggak usah klarifikasi. Ya biarin aja dia puyeng sendiri, ya buktiin aja tuduhannya, silakan. Kalau mau ke pengadilan, ayo ke pengadilan gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing kalau kita dituduh sama orang. Haji Hasanuddin selingkuh, oh kita tuduh selingkuh tuh. Ya tenang aja sih, ya buktiin gue selingkuh. Tenang-tenang aja kita mah dituduh gitu. Ya, silakan. Kalau kita kesal ya kita bawa ke pengadilan. Kita bawa ke pengadilan, di mana buktinya saya selingkuh? Gitu. Wal yaminu sedangkan sumpah alaman atas orang antara yang mengingkari tuduhan itu, sedangkan yang dituduh ya nanti bersumpahnya di pengadilan dengan bawa tadi yang dituduh ijazahnya, kita bawa ijazah kita. Saya bersumpah ini ijazah asli saya adalah alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000 misalnya begitu tuh. Jadi pengadilan, masyarakat nggak perlu tahu. Ya kan kita yang heboh masyarakat sebangsa. Ya karena udah politisasi. Jadi kalau ngerti hukum ya kita tawain aja, ya benar. Yang ngajak ke pengadilan yang punya ijazah ya benar udah.
Yang nuduh-nuduh war di podcast apa ya? Ya buktikan sendiri di pengadilan, bukan di podcast, bukan di YouTube. Gitu bapak-bapak. Jadi kalau ngerti apa hukum, ngerti hukum kita tahu ini semuanya. Rawahu, hadis ini dirat al jamaatu oleh seluruh perawi hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, amin ya robbal alamin. Minggu depan istirahat dulu ngajinya karena kita lagi ada acara di Bogor. Jadi minggu depan bapak-bapak jamaah ngajinya libur dulu karena kita lagi ada acara di Bogor gitu. Yang lajasan Pak RT mau Pak Jalan Joko. Acara apa RT? Pengajian RT 01. Jadi bapak-bapak yang kita libur dulu ya. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Bang Ahmad juga senang kayak libur mah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiq ni wadarani al-fatayati ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.